Hello Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Kondral Papam. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Dayal Padmanabhan dan dibintangi oleh Paralaxmi Sarathkumar yang memerankan karakter Malika, seorang perawan tua yang judes namun tegas dan berani. Paralaxmi Sarathkumar disandingkan dengan Santosh Pratap sebagai Arjuna, seorang penulis misterius yang mendadak ingin menginap di sebuah desa. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Arjuna yang hadir sebagai stranger yang mencurigakan. Tindak tanduk Arjuna membuat keluarga Malika curiga dan mulai bertindak nekat. Siapakah Arjuna sebenarnya? Dan kenapa ia bertingkah aneh seperti itu? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Sepasang suami istri bernama Karupasami dan Paliyama punya anak gadis cantik bernama Malika. Malika adalah seorang gadis yang tegas dan punya sikap sinis terhadap semua orang. Bahkan terhadap seorang pendeta yang sedang khotbah sekalipun, Malika menunjukkan rasa tidak hormat. Ia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta. Menurutnya, pendeta itu munafik. Ia hanya berpura-pura baik di hadapan semua orang. Ucapan Malika didengar oleh ibunya. Paliyama berusaha menegur anaknya itu, tetapi Malika tidak pernah mau mendengarkan ibunya. Paliyama memang sering kewalahan dengan sikap anaknya ini. Suatu malam, rumah Malika didatangi oleh keluarga yang akan melahirkan. Kebetulan, ibu Malika adalah seorang bidan kampung. Ia membantu ibu hamil melahirkan bayinya. Peralatan yang digunakan cukup sederhana. Salah satu diantaranya adalah pisau kecil untuk memotong tali pusar bayi yang baru saja dilahirkan. Malam itu, Paliyama berhasil membantu seorang ibu muda melahirkan putranya. Keluarga Malika hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka awalnya tinggal di sebuah gubuk kecil, namun sayang gubuknya itu kebakaran. Karena tidak punya tempat tinggal, seorang pria yang hidup sebatang kara memberikan mereka tumpangan berupa sebuah rumah mewah dan lahan pertanian. Setelah pria tua itu meninggal, tanah dan rumah itu kemudian diwariskan kepada kedua orang tua Malika. Tetapi sayang, 20 tahun terakhir, ayah Malika yang bernama Karupasami sering mabuk-mabukan yang membuat keluarga mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan. Mereka kemudian menggadaikan rumahnya dan juga lahan pertanian kepada seorang tuan tanah dan rentenir yang bernama Peraya. Seorang pria buta penjual seruling bernama Kadapa menemukan sepatu dan tas yang terdampar di pinggir sungai. Kadapa berteriak memanggil pemiliknya, namun tidak ada jawaban. Kadapa mengira jika barang itu ditinggalkan di sana dan pemiliknya bunuh diri di sungai. Kadapa yang panik kemudian berteriak minta tolong. Namun ternyata pemilik barang itu sedang mandi dan dia adalah seorang pria tampan yang bernama Arjuna. Setelahnya, Arjuna memperkenalkan diri kepada Kadapa. Arjuna adalah seorang penulis komik. Ia sering mengembara dari desa ke desa untuk mendapatkan inspirasi. Seorang peramal datang ke rumah Malika. Peramal ini memberikan ramalan dan berharap diberikan sedikit imbalan. Menurut sang peramal, keluarga Malika akan didatangi oleh Dewi Laksmi atau Dewi Kekayaan, dan mereka akan diberi rezeki yang berlimpah. Karupasami dan istrinya Paliyama saat itu sedang sibuk bekerja menjemur kapas. Mereka tidak ingin diganggu. Lagi pula, selama ini mereka terpuruk secara keuangan. Kemiskinan terus menggerogoti kehidupannya, sehingga Karupasami tidak percaya dengan ramalan itu. Karena risih dengan ucapan si peramal, Karupasami mengusir peramal tersebut tanpa memberikannya uang. Peramal tadi tetap ngotot. Ia tidak mau pergi sebelum diberikan imbalan. Peramal itu bahkan berkata,
Jika kau percaya kepada ramalan, maka kau akan dihampiri oleh Dewi Keberuntungan. Tetapi, jika kau tidak percaya, maka kutukan buruk akan menimpa keluargamu. Ucapan peramal didengar oleh Malika yang mendadak keluar dari rumah. Malika tidak terima keluarganya diteror seperti itu. Ia kemudian mengusir peramal tadi. Ketika peramal itu meninggalkan rumah Malika, ia justru berpapasan dengan Arjuna. Arjuna datang ke rumah keluarga Malika. Ia haus dan meminta minum. Keluarga Malika menyambut kedatangan Arjuna dengan begitu ramah. Mereka mulai bertanya siapa Arjuna dan apa profesinya. Pemuda itu kemudian menjelaskan jika dirinya adalah seorang penulis komik. Ia sedang mengembara untuk mencari inspirasi. Melihat keramah tamahan keluarga Malika, Arjuna kemudian berkata, "Aku lelah setelah berjalan jauh. Di desa ini tidak ada penginapan. Bolehkah aku bermalam di sini 1 malam saja?" Pertanyaan Arjuna tentu saja membuat keluarga Malika merasa aneh. Selama ini tidak pernah ada orang yang ingin menginap di rumah mereka. Ayah Malika mulai was-was karena Arjuna adalah stranger yang tidak mereka kenal. Ayah Malika kemudian menolak Arjuna secara halus dengan berkata, "Kami keluarga miskin, lampu listrik juga tidak ada. Tempat ini kumuh. Kami khawatir Arjuna tidak akan betah tidur di sini." Arjuna tersenyum. Ia menjelaskan bahwa keramah tamahan keluarga itu sudah cukup membuatnya bahagia. Arjuna tidak butuh tempat yang mewah. Karena sikap Arjuna terlihat seperti orang yang berpendidikan tinggi dan juga baik hati, Tuan Karupasami beserta istrinya mau menampung Arjuna untuk menginap di rumah itu 1 malam. Rumah keluarga Malika letaknya jauh dari pemukiman warga. Di sebelah barat ada perkampungan tetapi berjarak sekitar 2 mil. Sebaliknya, di sebelah timur terdapat perkampungan lain dan jaraknya lebih jauh lagi, yaitu sekitar 4 mil. Karena suasana yang sepi, Malika mulai was-was, namun tidak bagi ayah dan ibunya. Mereka benar-benar polos dan tulus menerima Arjuna untuk bermalam di rumah itu. Meskipun demikian, Malika tidak bisa membantah keputusan orang tuanya. Pemuda itu pada akhirnya masuk dengan membawa barang-barangnya dan ia meninggalkan sepatunya di luar rumah. Arjuna adalah tamu yang aneh. Ia minta dibuatkan kopi. Ibu Malika bilang jika mereka tidak punya gula dan kopi karena tidak punya uang untuk membelinya. Arjuna kemudian memberikan ayah Malika uang. Pria tua itu akhirnya membelikan kopi menggunakan sepeda ontel dan meninggalkan Arjuna di rumah itu bersama dengan istri dan putrinya. Malika sedang memerah susu sapi dan ia didatangi oleh Arjuna. Mereka ngobrol sebentar dan seketika mata Arjuna menatap ke arah kuda kayu yang ada di gudang. "Amma, ini என்னது?" Setelah itu, Arjuna mengambil barbel yang terbuat dari kayu dan ia mulai mengayunnya berulang kali untuk melatih ototnya. Di saat itulah, Malika terpukau dengan bentuk tubuh Arjuna. Pria itu sangat maco. Perlahan di dalam hatinya, Malika mulai jatuh cinta kepada Arjuna. Ia bahkan mulai memberanikan diri untuk mendekati pria itu. Setelah ayahnya pulang, Malika membuatkan kopi untuk Arjuna dan sesekali ia mencuri pandang ke arah pemuda itu. "Hey, இருக்கிற ஒரு வேளையும் வாங்கின கடனுக்கு நீ கஷ்டப்படுறத பார்த்து." Arjuna mendengar suara orang sedang marah-marah di depan rumah. Pria itu bernama Peraya, dan Peraya adalah tuan tanah sekaligus rentenir yang menagih hutang keluarga Malika. Peraya memarahi ayah Malika karena Karupasami tidak datang bekerja di ladang Peraya untuk mencicil hutangnya. Kebetulan di desa itu, cicilan hutang bisa dibayar menggunakan hari kerja. Tidak lama kemudian, Malika muncul di beranda depan dan ia meyakinkan Peraya bahwa besok ayahnya pasti akan bekerja. Dari obrolan Peraya, diketahui jika ia ternyata menyukai Malika dan ingin mempersunting gadis itu menjadi istrinya. Padahal Peraya sendiri sudah punya istri. Malika dan orang tuanya tentu saja tidak setuju. Mereka berusaha untuk menghindari Peraya. Sebelum pulang, Peraya berpesan kepada Malika dan keluarganya supaya berhati-hati karena di desa itu telah terjadi pencurian. Rumah keluarga kaya yang bernama Tuan Godi dibobol maling dan pencurinya kabur dengan membawa perhiasan dan juga sejumlah uang. Ketika mendengar Tuan Peraya berbicara, Arjuna tampak gelisah. Ia merasa jengkel dan tidak sabaran untuk memukul Peraya.
Arjuna bertanya kepada Karupasami tentang Tuan Peraya. Ayah Malika kemudian menjelaskan hutang piutang miliknya beserta tanah dan rumah yang ia gadaikan kepada tuan tanah tersebut. Mendengar masalah keluarga itu, Arjuna kemudian mengambil koper dan membukanya. Koper itu ternyata berisi uang dan juga perhiasan. Seketika, Malika dan keluarganya teringat akan ucapan Peraya. Mereka mulai berpikir kemungkinan Arjuna adalah maling yang telah membobol rumah keluarga Godi. Setelah itu, Arjuna bertanya tentang berapa besar hutang yang dimiliki oleh keluarga Malika. Ayah Malika mengatakan jika ia berhutang sebesar 60.000 rupiah. Alangkah terkejutnya Malika ketika Arjuna mengaku siap membayar hutang itu. Seketika, seekor cicak terjatuh di tangan kiri Malika dan Malika secepat kilat menepisnya. Cicak tadi kemudian terlempar ke arah lengan kanan Arjuna. Menurut ibu Malika, cicak yang jatuh adalah pertanda buruk. Malika dan Arjuna diminta secepatnya mandi agar segera membersihkan hal buruk yang kemungkinan akan menimpa mereka. Malika sedang mandi dan ia terbayang-bayang dengan Arjuna dan isi kopernya. Pemuda itu ternyata kaya raya. Malika bahkan berhayal menikah dengan Arjuna. Seketika, hayalannya itu terhenti ketika ibunya datang. Ibu Malika akan pergi ke ladang bersama dengan ayahnya. Mereka meninggalkan Malika sendirian bersama Arjuna. Ketika ayah dan ibunya pergi, Malika bertindak nekat. Ia mulai menggoda Arjuna. Malika memancing Arjuna supaya menyetubuhi dirinya. Ia mengangkat roknya lebih tinggi dan di saat itulah Arjuna marah. Ia ingin menampar Malika. Arjuna tidak terima dirinya digoda oleh wanita itu. Ia tidak ingin Malika menjadi wanita murahan. Tersinggung dengan ucapan Arjuna, Malika segera keluar dari kamar itu. Malika? Hari mulai gelap dan orang tua Malika masih juga belum pulang dari ladang. Arjuna mendatangi Malika dan ia meminta maaf karena telah berkata kasar dan membentak gadis itu. Malika masih sakit hati. Ia tidak mau memaafkan Arjuna. Tidak lama kemudian, orang tua Malika pulang dari ladangnya. Ibu Malika ingin masak bubur untuk Arjuna, tetapi pemuda itu justru ingin makan kari ayam. Arjuna bahkan memberikan uang 200 rupiah kepada Tuan Karupasami supaya bisa membeli bumbu untuk membuat kari ayam. Tentu saja uang itu berlebihan karena harga bumbu paling sekitar 50 rupiah. Ibu Malika tidak suka Arjuna memberikan uang kepada keluarga mereka. Namun sebaliknya, ayah Malika justru kegirangan. Pria tua itu tampak senang karena uang itu bisa ia gunakan untuk membeli alkohol. Ketika ayahnya sedang pergi membeli bumbu kari, Malika mulai berpikir jahat. Ia masih sakit hati terhadap Arjuna yang berani menolak dirinya. Malika kemudian berniat membunuh Arjuna dan merampas uang beserta perhiasan di dalam kopernya. Malika mulai menyampaikan niat jahatnya itu kepada sang ibu. Ia berencana membunuh Arjuna malam itu juga. Malika menghasut ibunya dengan mengatakan jika Arjuna kemungkinan adalah Malik yang membobol rumah Tuan Godi. Ia mencuri uang dan perhiasan, kemudian bersembunyi di rumah Malika supaya tidak ketahuan polisi. Ibu Malika tampak ketakutan, tetapi Malika menenangkan ibunya dengan berkata, "Ibu tenang saja, biarkan ibu menyembelih ayamnya dan aku yang akan menyembelih Arjuna. Kita bisa mendapatkan semua uang dan perhiasan itu." Ketika Karupasami belanja di warung, pemilik warung itu bilang jika Peraya pernah cerita keluarga Karupasami tidak akan bisa menolak Peraya menjadi menantu mereka karena keluarganya sangat miskin. Orang miskin tidak akan pernah bisa menolak keinginan orang kaya. Cepat atau lambat, Malika akan tunduk kepada Peraya karena mereka tidak punya uang untuk melunasi hutangnya. Bahkan, jika menolak Peraya sekalipun, maka Malika akan menjadi perawan tua. Ucapan pemilik warung membuat Karupasami tersinggung. Sepanjang perjalanan pulang, hatinya perih menjadi orang miskin yang teraniaya dan juga terhina. Jika Malika berwatak keras dan tidak mau mengalah, maka sebaliknya, ibu Malika justru sangat lemah dan serba penurut. Ia tidak bisa membantah Malika yang berniat membunuh Arjuna. Malika bahkan meyakinkan ibunya dengan melibatkan ucapan peramal yang datang ke rumahnya siang tadi. Jika percaya ramalan, maka keluarga mereka akan dihampiri oleh Dewi Laksmi atau Dewi Kekayaan. Dan Arjuna adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka. Dengan membunuh Arjuna, keluarga Malika bisa melunasi hutang dan menjadi kaya. Sebenarnya,
Motif utama Malika ingin membunuh Arjuna karena cintanya ditolak oleh pria tersebut. Tidak hanya itu, Malika juga meyakinkan ibunya dengan mengaitkan cerita tentang cicak yang jatuh sebagai pertanda buruk. Menurut kepercayaan di desa itu, jika cicak terjatuh di lengan kiri wanita, itu artinya pertanda kekayaan. Sedangkan jika cicak terlempar ke lengan kanan pria, maka itu adalah pertanda kematian. Itu artinya apa yang akan mereka lakukan sebenarnya sudah ditakdirkan oleh para dewa. Arjuna harus mati demi mendatangkan kekayaan bagi keluarga Malika sesuai dengan ramalan dari si peramal dan dikuatkan dengan adanya pertanda dari cicak yang jatuh. Setelah mendengar ucapan Malika, Paliyama akhirnya pasrah dengan niat putrinya itu. Ternyata rencana Malika juga didengar oleh ayahnya Karupasami yang dari awal menguping pembicaraan mereka. Alhasil mereka bertiga sepakat untuk menghabisi Arjuna malam itu juga. Malika dan ibunya memasak di dapur, sementara ayahnya kembali ke warung untuk minum alkohol. Pria tua itu memang doyan mabuk-mabukan jika punya uang. Selain itu, ia juga sengaja membiarkan Malika agar bisa membunuh Arjuna. Ketika Karupasami sedang minum, polisi datang ke kantin itu. Polisi sedang sibuk mencari pencuri yang membobol rumah Tuan Godi. Saat polisi datang, Tuan Karupasami nampak mabuk berat. Karupasami membayangkan jika Malika gagal membunuh Arjuna dan kemungkinan Malika yang akan menjadi korban. அவன் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்ல படணுமோ நம்மளே பண்ணலாம். Ibu Malika tidak ingin adanya pertumpahan darah. Ia tidak mau Malika menyembelih Arjuna. Sebagai gantinya, Paliyama mengambil tanaman beracun di belakang rumah. Tanaman itu dicampurkan ke dalam nasi yang akan dimakan oleh Arjuna. Ketika makan malam tiba, tangan Arjuna kotor akibat tinta pulpen. Ia mencuci tangannya di halaman belakang rumah. Di saat bersamaan, dua polisi singgah ke rumah Malika. Mereka ingin memperingatkan keluarga itu supaya berhati-hati karena pencuri sedang berkeliaran. Ketika polisi datang, ibu Malika meminta Arjuna untuk tetap tinggal di halaman belakang dengan alasan ada tetangga yang sedang main ke rumah itu. Jika tetangga tersebut mengetahui bahwa Arjuna ada di rumah mereka, ibu Malika takut jika tetangganya menggosipkan keluarga mereka. Mereka dianggap membawa pria ke dalam rumah dan menyembunyikannya. Karena tidak ingin mempermalukan keluarga Malika, Arjuna manut terhadap perintah Paliyama. Ia tetap tinggal di halaman belakang sampai tamunya pulang. Setelah menyampaikan berita tentang rumah Tuan Godi yang kemalingan, dua polisi tadi kemudian mencium aroma masakan yang begitu lezat. Mereka kemudian masuk ke dalam dan ingin menyantap kari yang telah dimasak oleh Ibu Malika. Kebetulan, makanan sudah disiapkan di ruang tengah. Ibu Malika buru-buru mengangkat nasi yang sudah dibubuhi racun. Namun sayang, karena gugup, nasinya terjatuh di lantai. Sementara dua polisi tadi dihidangkan nasi yang baru dan tanpa racun. Dua polisi tersebut kemudian makan ayam kari dengan begitu lahap. Sedangkan sisa nasi yang tumpah tadi justru dimakan oleh anjing. Dan setelah memakannya, anjing itu mendadak mati. Setelah kenyang, kedua polisi tadi kemudian pergi. Sementara Malika, ia buru-buru menguburkan anjing yang mati tadi. Malika kembali masuk ke dalam rumah setelah menguburkan anjingnya. Di saat bersamaan, Arjuna sedang makan. Malika menunggu kematian pemuda itu. Tetapi Arjuna tidak kunjung mati. Dan ternyata Ibu Malika tidak tega menaruh racun ke dalam makanan Arjuna setelah ia melihat anjing mereka mati. Hal itu membuat Malika marah kepada ibunya. Setelah makan, Arjuna berlutut mencium kaki Paliyama, meminta restu sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena wanita itu telah menyajikan makanan kesukaannya. Setelah makan, Arjuna kekenyangan dan ia mulai mengantuk. Arjuna tertidur di kamarnya. Karena Paliyama tidak tega meracuni Arjuna, Malika berinisiatif untuk membunuh Arjuna menggunakan tangannya sendiri. Paliyama berusaha membujuk anaknya itu agar membatalkan niatnya. Tetapi Malika adalah wanita yang keras kepala. Ia mengambil pisau yang biasa digunakan untuk menyembelih ayam dan juga memotong tali pusat bayi yang baru saja lahir. Setelah itu, Malika menuntaskan misinya untuk membunuh Arjuna. Paliyama berteriak keras ketika Malika menyembelih Arjuna.
Teriakan itu didengar oleh Kadapa, pria buta penjual seruling yang kebetulan sedang melintas di depan rumah itu. Kadapa penasaran dan bertanya, "Kakak, aku mendengar suara teriakan. Apakah kau baik-baik saja?" Paliama menyangkal. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berteriak. Kemungkinan Kadapa yang salah dengar. Kadapa kemudian beranjak pergi dari rumah itu. Namun tiba-tiba kakinya terantuk sepatu, dan sepatu itu mirip dengan sepatu yang ia temukan di pinggir sungai ketika Arjuna sedang mandi. Kadapa mulai curiga. "Kakak, apakah kakak sedang ada tamu?" Belum sempat Paliama menjawab, Malika terlebih dahulu memotong ucapan ibunya dan segera mengusir Kadapa dari rumah itu. Ayah Malika sedang mabuk. Ia tidak mau pulang dari kantin itu. Karupasami ingin minum sampai pagi. Penjaga kantin bingung bagaimana cara mengusir Karupasami. Ia kemudian memberitahu sesuatu yang membuat mata Karupasami terbelalak. Setelah mendengar ucapan penjaga kantin, ayah Malika seperti orang yang terkena stroke. Ia menangis dan buru-buru pulang. Setibanya di rumah, Karupasami menemukan istrinya sedang nelangsa di serambi depan. Sementara Arjuna, ia tampak terbujur kaku bersimbah darah. Arjuna tewas dengan leher digorok pisau. Karupasami berteriak kesetanan. Dalam isak tangis, ia pun berkata, "Dia adalah Karuna, anak kita. Kau telah membunuh anakmu sendiri." Karupasami mengetahui jika Karuna adalah putra kandungnya setelah ia diberitahu oleh penjaga kantin. Jadi, ketika pulang ke desanya, Karuna terlebih dahulu singgah di kantin itu. Ia kemudian bertanya di mana alamat keluarga Karupasami. Dari obrolan mereka, pemilik kantin jadi tahu jika Karuna pulang kampung. Karuna adalah abang kandung Malika dan ia diusir oleh ibunya ketika masih kecil. Sejak kehilangan Karuna 20 tahun yang lalu, Tuan Karupasami mulai frustasi. Ia melampiaskan kekecewaannya itu dengan minum-minum alkohol. Dan sejak saat itu, ekonomi keluarganya semakin terpuruk yang membuat Karupasami terpaksa berhutang kepada rentenir. Ia bahkan menggadaikan rumah dan juga lahan pertaniannya. Karuna sendiri berpesan kepada pemilik kantin agar merahasiakan kepulangan dirinya karena Karuna sengaja ingin memberikan kejutan kepada keluarganya. Malika mulai menyadari semuanya. Ia jadi tahu kenapa Arjuna sangat tertarik dengan permainan kuda kayu yang disimpan di dalam gudang. Ternyata, kuda kayu itu adalah nostalgia masa lalu Karuna. Malika juga sadar kenapa Arjuna begitu marah ketika Malika mencoba menggoda dirinya. Karena Arjuna tahu jika Malika adalah adiknya. Keluarga Malika kemudian teringat akan kejadian di masa lalu. Karuna lari dari rumah ketika ia masih kecil. Karena waktu itu, Karuna memotong rambut Malika yang membuat Malika menangis. Ibu Arjuna kemudian memarahi Arjuna dan mengusir putranya. Sejak saat itu, Arjuna ketakutan dan ia melarikan diri. Film ditutup dengan adegan di mana Malika dan keluarganya melakukan aksi bunuh diri. Mereka memakan nasi kari yang sudah dibubuhi dengan racun. Ayah Malika bahkan sempat membakar seisi rumah menggunakan api dan kapas. Setelah mendengar cerita dari si buta Kadapa, warga datang ke rumah Malika. Tetapi sayang, mereka semua terlambat karena api sudah membesar dan menghabiskan semuanya. Sebelum tewas dibunuh, Karuna yang menyamar menjadi Arjuna sempat meluahkan isi hatinya dalam sebuah diari. Adapun tulisan itu berbunyi seperti ini. "Aku sengaja merahasiakan identitas diriku karena aku ingin merasakan sensasi gila berada di tengah-tengah keluargaku sebagai orang asing. Aku ingin melihat reaksi ayah, ibu, dan adikku ketika mereka tidak mengenali aku sebagai Karuna. Setelah 20 tahun terpisah, ada kerinduan yang sangat mendalam di hatiku. Aku ingin berteriak dan memeluk mereka, sembari mengatakan bahwa aku adalah Karuna. Namun, hasrat itu aku pendam, hanya untuk 1 hari saja. Iya, hanya 1 hari. Dan berharap esok aku bisa menceritakan semuanya, sekaligus meminta maaf karena aku telah lari dari rumah. Semoga saja esok pagi akan ada cahaya baru di rumah keluargaku." Dan film pun berakhir.